Kalau kamu nggak bisa nurunin gaya hidup kamu, ya udah berarti kamu harus menambah pendapatan kamu. Iya. Ya dengan cara apa? Ya kerja dapat Iya. duit kayak gitu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Wamena, waktunya manajemen bercerita bersama aku Anggita Wilandari. Nah, di Wamena kali ini episode 14 kita bakal ngobrol-ngobrol santai nih tentang gimana sih caranya ngebagi waktu orang-orang yang kuliah sambil kerja. Nah, jadi kalau bisa dua-duanya, kenapa harus salah satunya ya kan? Dan ini dia tamu kita hari ini yang spesial banget. Biasa aja. Kakaknya ini masyarakat manajemen juga ya teman-teman. Satu angkatan juga sama aku, tapi kita beda kelas ya kak. Beda, aku sebenarnya angkatan 22 loh. Gimana nih kabarnya kak? Alhamdulillah baik. Anggi gimana? Alhamdulillah baik. Ya, senang dengarnya. Mungkin kita perkenalan dulu kali ya. Boleh perkenalan dulu. Ini kameranya yang mana nih? Banyak banget soalnya. Aku ngelihatnya kemana? Boleh dua-duanya. Oh boleh dua-duanya. Halo, nama aku Muhammad Abdul Aziz, panggil aja Aziz. Aku dari manajemen angkatan 20. Kelasnya kelas C. Itu aja cukup kali ya? Atau Oke. mau sama tinggi badan, berat badan? Gak usah kali ya. Nggak perlu. Kebanyakan Oke, ya. jadi udah tahu ya teman-teman, ini namanya Kak Aziz ya teman-teman. Nah, jadi kayak yang udah aku bilang tadi, kalau kita ini bakal ngobrol-ngobrol gimana cara ngebagi waktu orang-orang yang kuliah tapi sambil kerja. Nah, kebetulan Kak Aziz ini kuliah sambil kerja ya Kak? Betul. Oke, kalau boleh tahu kerjanya itu di mana dan ambil kerjaan apa sih? Aku kerjanya di salah satu kedai kopi di daerah Dago. Oh, Nah, nama kedainya itu Kedai Cengkrama Space. Bisa dicek IG-nya. Nggak apa-apa kan promosi sedikit? nggak apa-apa. Itu deket Simpang Dago, McD, deket di situ. Main aja nanti. Lumayan jauh juga berarti ya dari sini. Jauh, cuma nikmat perjalanannya. Nikmat, katanya nikmat guys perjalanannya. Main dong kapan-kapan. Oke. Ya. Udah berapa lama kamu kerja di sana dan kamu itu ambil kerja full time atau part time sih? Berapa lama sebenarnya kalau mulai kerja? Aku itu udah dari 2018. 2018 berarti udah lama banget ya, udah 4 tahun. Iya, lumayan lah segituan. Cuman kalau misalkan untuk kerja di tempat yang sekarang itu sekitar 10 bulanan lah, belum terlalu lama juga. Oh ya, tadi nanya ini ya, kerjaannya apa ya? Iya. Aku kerja di dunia F&B, cuman di bagian minumannya. Mungkin bisa disebut baburista. Oh, barista kali. Babu sih sebenarnya. Oh, dalam seminggu kamu kerja berapa hari sih? Aku seminggu kerja itu 1, 2, 3, banyak banget, bentar. Enggak sih, 4 4 hari apa aja tuh? hari. Biasanya itu di hari Senin, terus hari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Oh, berarti banyak di weekendnya ya? Iya, soalnya aku kan selain hari itu kuliah, hari Selasa, Rabu, Kamis kuliah. Jadi 4 hari kerja, 3 hari kuliah, sisa waktunya buat ngedeketin dia yang nggak mau sama aku. Gitu. Kok curhat sih? Oh iya, sorry ya. Siapa tahu kan yang nonton. Oke, gimana sih perasaannya kuliah sambil kerja? Wah, ini berat banget, ntar minum dulu boleh nggak? Boleh. Perasaan ya, aduh. Oh iya, kita ini sekarang pegang. di Jingga Coffee, Jalan Cilengkrang 1 nomor 2. Teman-teman bisa banget datang ke sini. Wah, enak tempatnya. Balik lagi apa tadi tipnya? Sorry, lupa. Gimana perasaan kamu kuliah sambil kerja? Gimana perasaannya? Perasaannya sih sebenarnya nggak bisa digambarin dengan satu perasaan. Karena emang rasanya gado-gado banget. Gado-gado. Gado-gado campur aduk, mulai dari happy, sedih, capek, banyak lah, menyenangkan. Sebenarnya nggak bisa digambarkan. Satu kata yang bisa digambarkan ya itu gado-gado, campur aduk rasanya. Campur aduk katanya perasaannya guys. Iya deh. Oke, kalau boleh tahu awal mula kamu kepikiran buat kuliah sambil kerja itu gimana sih? Terus apa alasan kuat kamu yang bikin mutusin udah nih kuliah sambil kerja aja nih kayaknya gitu? Sebenarnya gini, ini berat banget sih. Siapin kalian, nggak bercanda. Kenapa awalnya aku mutusin buat kuliah sambil kerja? Karena aku mikirnya gini, dari mulai komunikasi aku tuh jelek banget sebelum masuk kerja. Komunikasi aku tuh jelek sejelek-jeleknya. Nah, aku nggak nyari sebenarnya
gak nyari cara untuk membenarkan komunikasi. Mungkin alam dan Tuhan ngasihnya di pekerjaan yang sekarang ini, karena emang di pekerjaan yang sekarang itu melibatkan banget yang namanya komunikasi, hospitality, service. Jadi secara langsung kita bersosial. Salah satu alasannya adalah itu. Terus yang kedua itu referensi. Bukan referensi, sorry, relasi. Ketika aku mau kuliah di Bandung, aku mikirnya gini, wah Bandung itu tempatnya orang-orang yang inspiratif, kreatif, keren lah, orang-orang keren. Nah di situ kayaknya aku mikir nggak bisa nih kalau cuma di kuliahan. Aku harus nyari juga temen-temen, relasi, referensi apapun itu di luar kuliah juga. Karena aku yakin masih banyak hal yang nggak aku tahu dan masih banyak hal yang perlu aku gali di luar kampus kayak gitu. Dan yang paling intinya kenapa alasan aku kerja adalah duit lah. Iya benar. Soalnya gini, aku itu generasi bisa disebut Gen Z, tapi aku bukan tipikal yang stoikisme atau yang setiap hari baca buku filosofi teras. Aku masih suka bersenang-senang, datang ke tempat-tempat yang belum aku datengin, dan itu perlu uang. Setuju kan? Setuju. Nah, ada teman aku sempat bilang gini katanya, kalau kamu nggak bisa nurunin gaya hidup kamu, ya udah berarti kamu harus menambah pendapatan kamu. Iya. Ya dengan cara apa? Ya kerja, dapat duit kayak gitu. Oke, berarti alasan yang kuatnya supaya komunikasinya lebih lagi, dapat relasi banyak dan cari cuan biar dapat duit. Cuan friend. Oke. Realitanya deh, susahnya kuliah sambil kerja itu apa sih? Susahnya kuliah sambil kerja, jelas sih, manage waktu. Itu basic yang paling susah banget. Karena kan ya kita semua orang tahu dunia kuliah itu nyita banyak waktu. Dunia kerja juga sama, apalagi kan. Yang paling susah jelas sih waktu, susah banget itu. Apalagi jarak yang jauh kan, ya, jarak benar. tempuh untuk kerja itu susah banget. Tapi dinikmatin aja ya. Dinikmatin, nikmat banget sih sebenarnya. Oke. Nah ini dia nih ya, yang pengen teman-teman tahu ya kan, gimana caranya kamu ngebagi waktu antara kuliah sama kerja, gimana cara kamu ngehandle tugas kuliah sama tugas kerjanya itu gimana? Aku kan tadi bilang ya, kendala utama itu waktu. Iya. Waktu itu emang bener sih, nggak bisa diubah. Tapi waktu itu bisa diatur. Benar. Waktu Bukan, bisa diatur. iya betul, bisa diatur, emang nggak bisa diubah. Tapi dalam artian bisa diatur, bukan kita yang ngatur waktu ini kita lambatin, waktu ini kita cepatin. Tapi kita yang ngatur schedule kita, apa aja kegiatan kita. Kalau aku biasanya gini, di kalender aku tulis di setiap 1 minggu itu kegiatan aku apa aja nih. Iya. Kayak misalkan kuliah berapa hari dalam 1 minggu itu 3 hari, sisanya kerja. Nah aku tulis aja dulu, tapi harus ada spare waktu untuk liburan. Friend, pusing, percuma banyak duit kalau stres kan. Iya benar-benar. Itu dia. Jadi aku biasanya gitu, dicatat. Mungkin ada yang apa sih ribet, ya udah improve aja. Emang kadang otak kita tuh bodoh, entah aku doang yang bodoh ya, tapi kadang otak kita tuh bodoh. Makanya aku ngakalinya dengan cara dicatat. Untuk apa? Untuk tahu kita estimasi kita seminggu ke depan atau selebihnya. Kayak gitu kalau aku biasanya. Oke, berarti teman-teman nih cara ngebagi waktunya katanya dicatat. Apa aja yang kita lakuin dalam seminggu itu. Nah, terus tadi tugas ya. Iya. Kalau aku sih biasanya tugas nih. Karena aku udah tahu jadwal kerja dan jadwal kuliah. Sementara kalau tugas biasanya kadang dadakan kan. Iya. Nah biasanya aku ngakalinya kalau ada tugas itu aku kerjain langsung. Misalkan di kelas dosen ngasih tugas, aku kerjain yang bisa dulu. Apa? Aku kerjain sedikit-sedikit, nggak harus sampai selesai. Setidaknya yang penting itu bagaimana cara menyelesaikan tugas adalah konsisten. Kita harus ngerjain itu secara konsisten walaupun sedikit-sedikit. Nah kalau misalkan, terus gimana kalau misalkan di tempat kerja tugasnya kita dapat, nah yang namanya di dunia usaha ya, itu kita nggak tahu bakal rame atau enggak. Nah aku manfaatin waktu ketika lagi sepi atau ada waktu luang, ya aku ngerjain. Makanya aku setiap kerja atau kemana pasti bawa laptop untuk jaga-jaga. Biasanya gitu sih. Produktif banget kakaknya ini. Ya, juga sih, sedikit lah lumayan. Sebagai manusia nih ya, kita pasti ada di fase capek. Apalagi kakaknya ini kuliah sambil kerja. Aku aja yang memang kuliah doang aja ngerasain capek banget. Nah ketika kamu capek, pernah nggak sih ada kepikiran gitu buat cuma milih ya udah deh kuliah aja deh kerjanya berhenti, atau kerja aja deh kuliahnya berhenti? Pernah nggak sih kamu berpikiran kayak gitu?
Sebenarnya kalau hal kayak gitu aku bukan pernah lagi, tapi sering banget kayak gitu ngerasain. Kayaknya kalau capek semua orang juga pasti ngerasain Iya, capek ya. pasti. Jangankan orang yang kerja, yang diem duduk tidur seharian pun capek banget. Nah, aku sempet sih ngerasain kayak pulang kerja malam, karena biasanya sebenarnya beresnya jam 10 itu udah clear area, tapi karena kadang masih ada customer, aku kadang ngaret sampai jam 12, atau pernah kadang jam 1 baru pulang karena banyak yang harus diberesin. Nah, di fase itu tuh ketika lagi di kamar matiin lampu, kan biasanya gitu, lampu itu nggak pernah dinyalain karena mengganggu konsentrasi untuk istirahat. Nah, di fase itu tuh kayak anjir capek banget, belum lagi hal-hal lain dari eksternal yang kita pikirkan, Ya. yang kita tahan, yang nggak pernah kita ceritain, numpuk tuh di situ, kecampur sama capek. Pasti sering lah ngerasain hal kayak gitu, capek banget. Nah, biasanya kalau udah ngerasain capek gitu, aku nggak pernah namanya megang HP atau sosial media, karena itu ngaruh banget sama output yang nanti kita, kayak misalkan aku sering tuh, apa resign aja ya, apa udahlah nggak usah kuliah. Makanya aku untuk mengatasi hal itu, Iya. agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, aku menjauhkan alat-alat komunikasi. Jadi untuk ya udah paling untuk megang alat komunikasi HP pun untuk hiburan aja, untuk menonton YouTube atau apapun. Dan kalau ditanya aku milih apa, jelas aku pasti milihnya kuliah. Karena balik lagi tujuan utama aku ke Bandung itu untuk kuliah. Oke. Gitu. Karena aku izinnya pun ke orang tua ya untuk kuliah ke Bandung kayak gitu. Tapi orang tua tahu nggak kalau misalnya kamu kuliah sambil kerja? Orang tua tahu. Tahu. Dan sebenarnya orang tua dulu nggak support karena emang aku jangka waktunya udah lama kerja. Iya. Itu bukan hanya pas di Bandung aja. Jadi ya untuk sekarang orang tua mau support. Yang terpenting sebenarnya orang tua itu mampu dalam artian ya kuliahnya beres, Iya. kerja nggak ngeganggu, Oke. kayak gitu sih. Terus kebetulan sekarang kerjanya juga memang gak ngeganggu kuliah ya, di hari libur kan, Jumat, Sabtu, Betul. Minggu, ya kan tadi. Iya, betul. Oke. Sama Senin. Oh iya. Nah, sebenarnya impian terbesar kamu atas apa yang kamu lakuin ini apa sih? Impian ya, wow. Ya aku bukan orang yang tipikal mikir jauh sih sebenarnya mah. Impian aku apa ya? Kadang bingung nih kalau ditanya kayak gini sebenarnya mah. Tapi kalau dirunut secara pendek, aku mah sederhana sih. Yang penting aku menjadi kelak di hari tua, aku menjadi tua yang bahagia dan bisa survive Cakep. dan gaul. Itu sih garis bawahi gaul. Gaul. Biar nggak jadi tua yang rese. Tua yang rese harus Iya. gaul, teman-teman, jangan jadi tua yang rese katanya. Aku pengen walaupun boleh umur tua, tapi zaman kita harus ikutin. Iya, benar banget. Itu sih sederhana kalau cita-cita mah. Oke, kita udah banyak banget ya ngobrol-ngobrolnya. Boleh nih buat teman-teman yang mau bertanya ke kakaknya ini, boleh banget. Enggak nanya juga nggak apa-apa kan? harus tetap harus ya. Ya nanya. Yuk yang mau nanya jangan susah-susah ya. Sambil nunggu minum dulu kali ya. Minum dulu aja. Aku mau nanya, Boleh nih. Boleh apa ini ya? ya judulnya sangat-sangat menarik. Kalau bisa dua, kenapa harus pilih salah satu? Iya. Nah, karena aku sempat ngalamin juga kuliah sambil kerja. Tapi emang niatan kerjanya karena ingin beli sesuatu. Pengen beli sesuatu, aku harus dapetin uangnya ya dengan cara kerja. Kalau misalkan aku nggak kerja, aku nggak bakalan bisa beli sesuatu itu. Akhirnya kerja lah, kerja. Habis itu ternyata kerja sambil kuliah itu gak gampang gitu. Di saat ada tuntutan tugas buat ngeberesin tugas-tugas kuliah, terus di satu sisi ada juga tuntutan dari kantor harus ngerjain ini, ngerjain itu. Nah itu kan pasti langsung kena mental ya. Iya. Mentalnya Mental. langsung down Iya, gitu ya. betul. Ini aku kerja bukan prioritas dan bukan tujuan utama, dan tujuan utama di awal juga kan kuliah gitu. Iya. Nah itu gimana sih caranya biar kita teh bisa bertahan dengan dua hal itu, kerja sambil kuliah, tapi mental teh udah kena gitu. Nah itu kayak gimana? Mental ya. Aku sebenarnya ini juga lagi stres, nggak bercanda. Perihal mental sebenarnya ini bagusnya dijawabnya sama psikolog langsung ya. Cuman aku menjawab sesuai apa ya disebutnya pengalaman Iya, aja. iya.
Yang namanya mental pasti sering banget lah Don ya. Tapi balik lagi kita harus kenal diri kita sendiri sebenarnya. Sebelum mulai ke kerja, sebelum mas mental ya, sebelum kita mulai ke kerja, kita harus tahu dulu niat kita kerja apa, untuk apa. Untuk nyari pengalaman, nyari duit atau apa. Kita harus tahu dulu hal itu supaya apa? Kita bisa memposisikan seberapa banyak kita harus kerja, seberapa banyak kita harus kuliah. Enggak, sorry, kuliah mah itu mah wajib ya, jangan dicontoh, tetap harus diikutin sesuai. Maksudnya kita tahu kuliah kita sepadat itu, dan kita juga harus kenal pekerjaan kita sesibuk apa. Makanya sebelum kita kerja kita harus tahu dulu nih prioritas kita untuk kerja itu apa, untuk emang nyari duit karena kebutuhan atau hanya sekedar nyari pengalaman. Berarti gini, aku pernah ada kejadian atau momen di mana aku ditawarin untuk apa ya disebutnya ya, dikasih bukan pangkat apa dong, jabatan kayaknya terlalu ini ya, sebutlah posisi yang lebih lagi, dan ya otomatis uangnya pun lebih lagi. Cuman karena aku kenal apa kebutuhan aku, jadi aku menolak itu dengan baik-baik karena aku tahu uang aku bakal lebih banyak kalau ini, tapi aku cukup dengan yang sekarang. Jadi yang pertama kita harus tahu dulu batasan diri kita gimana. Nah terus ke perihal mental, banyakin lah istirahat. Bukan banyakin istirahat, sorry. Istirahat secukupnya. Makanya aku tadi kan sempat bilang kita tuh bikin catatan kegiatan kita segimana, tapi jangan lupa selipin buat istirahat. Karena biasanya mental itu ngaruh banget kan ke dunia kerjanya nanti, gimana kita prospek kerja, gimana kita kuliah, itu bakal ngaruh banget. Banyakin aja cerita. Terus aku mah karena udah mengenal ketika mental down, kalau aku berpikir gini, dunia itu dipandang 3 dimensi. Menurut aku nggak bisa kita mandang hanya dari 1 dimensi, itu kita nggak bakal jelas. Kayak misalkan kita ngelihat HP dari belakang, mungkin kita bisa nyebutnya itu eta mah talenan. Tapi kita nggak tahu ketika kita ngelihat posisi yang lain, oh ternyata itu memang HP. Nah, aku memposisikan melihat dunia itu dari 3 dimensi. Dimensi kerja, dimensi pendidikan, dan dimensi sosial. Jadi 3 itu aku seimbang. Makanya karena aku udah kuat dari mulai pikiran yang aku tanemin, mental down pasti. Cuman ketika kita udah tanemin di sini kuat, aku yakin kita bakal siap ngadepinnya. Yang penting mah siap ngadepin mental itu. Jangan lemah dan jangan terlalu banyak ngedengerin kata orang, itu ngaruh banget. Jawabnya sih. Tanemin dalam pikiran kita, katanya kalau kita kuat bisa. Bisa, pasti bisa. Yang bikin kita nggak bisa itu males. Iya benar banget. Susah. Jangan males guys. Aku juga males sih kadang. Oke, boleh nih, ada yang mau bertanya lagi nggak sama kakaknya ini? Nih ada Boleh, yang mau bertanya boleh. nih Kak di sini nih. Izin bertanya nih Kang, ada motivasi nggak sih buat apa? Buat sekarang ini loh, dalam kuliah sama kerja gitu. Ada masih motivasi tersendiri dari dalam diri Akang? Motivasi, sebenarnya aku bukan orang tipikal yang suka motivasi, dan aku bukan tipikal orang yang suka nonton video-video motivasi. Sebenarnya aku orangnya lebih ke rasional atau realistis aja. Secara untuk jujur sih motivasi sih aku nggak ada. Cuman mungkin dari faktor rasional ini, karena aku ada kebutuhan. Nah ini yang jadi motivasi aku, kebutuhan dalam artian bukan cuma uang ya. Iya. Kayak aku tuh butuh untuk apa ya disebutnya, butuh referensi baru, butuh hal-hal baru. Nah dari hal itu mungkin itulah yang menjadi penyebab motivasi aku. Ada dorongan dari hal yang realistis lah, kayak gitu. Ya nggak salah sih kalau yang punya motivasi, kayak misalkan aku pengen memerdekakan Indonesia dengan cara memerdekakan diri sendiri melalui pekerjaan, itu nggak salah. Cuman ini yang aku jalanin seperti ini, kayak gitu sih. Semoga terjawab. Oke, ada yang mau bertanya lagi nggak nih teman-teman? Aku mau bertanya. Oi, kakaknya. Semangat banget ini semangat kakaknya. banget nih. Ini kakak yang nanya, si teteh-teteh produktif dan kreatif, gokil. Gokil banget bener. Mau nanya gimana caranya Kamu nanya
Sorry. menstabilkan antara kuliah dan kerja supaya ya dua-duanya tuh seimbang, nggak ada yang nggak yang ada yang ketinggalan gitu, kayak misalnya kuliahnya jadi tertinggal atau kerjaannya jadi nggak kekerjain. Nah itu gimana biar stabil. Nah terus stabilnya tuh bukan cuma itu ya, kecapai atau enggak sih pekerjaannya, tapi stabil kayak semangatnya juga biar tetap stabil. Kayak gimana? Oke. Stabil, aku juga sebenarnya sekarang belum terlalu stabil sih. Cuman lagi mencoba mencapai sana. Cuman gak terlalu ngeporsir diri. Nah, gimana caranya stabil kalau aku? Karena prioritas utamanya kuliah, maka aku yang bukan mengenalkan. Aku harus tahu dulu nih, kuliah aku gimana, seberapa sibuk aku kuliah. Nah, biasanya setelah aku tahu, ada yang namanya diskusi nih. Nah, ke tempat kerja aku biasanya diskusi dulu. Aku kuliah hari ini jam segini sampai segini. Kalau misalkan kerjaannya nggak bisa, kita cari jalan tengah. Kalau misal pun nggak ada karena prioritas aku kuliah ya kita nyari lagi. Kalau aku kayak gitu. Maksudnya kita masih muda, jangan takut ditolak. Ada yang sempat bilang gini, kamu masih muda, jatah gagal kamu masih banyak, abisin aja. Kayak gitu. Jadi aku nggak takut ketika ngomong, nih kuliah aku kayak gini. Silahkan kalau mau menerima, kalau enggak ya aku resign. Kayak gitu yang pertama. Terus yang kedua, gimana caranya menjaga semangat. Kalau kita bedah lagi, tapi nggak terlalu dalam. Kalau menurut aku semangat itu dasarnya dari apa dulu nih? Biasanya, dan yang aku rasakan semangat itu dari hal yang kita cintai mungkin ya. Karena cinta itu kan gak cuman kepada sesama jenis. Maaf, kepada lawan jenis kan. Cinta tuh bukan perihal itu aja. Ada hal-hal lain, kita mencintai pekerjaan kayak gitu. Nah, untuk menjaga semangat, kita kenali diri apa skill kita, apa yang kita sukai. Misalkan kita sukanya ya di dunia manajemen, kayak akuntansi, ya kamu cari pekerjaan yang kamu suka itu. Coba cari, karena mungkin aku passionnya di dunia F&B. Akhirnya aku memutuskan untuk kerja di dunia ini tersebut, dunia F&B. Cuman aku lebih fokus ke minumannya. Nah kayak gitu. Dan semangat, kenapa aku bisa semangat sampai sekarang? Karena aku suka dengan pekerjaan ini. Dan banyak info yang aku dapat dari pekerjaan ini. Gitu sih sebenarnya. Untuk menjaga semangat, yang terpenting kita harus dapat dulu pekerjaan yang kita sukai. Kalau kata aku mah gitu yang aku alami. Mungkin teman-teman ada yang mempunyai cara lain itu. Kayak gitu sih. Katanya harus sesuaiin sama fashion kita supaya kita semangat terus guys katanya. Hati bro. Apa? Kan sekarang kamu katanya tadi lagi libur ya? Iya. Nah sekarang kesibukannya ngapain ketika kamu lagi libur ini? Biasanya kalau aku ngisi dengan hal-hal yang aku suka. Apa tuh? Kayak misalkan bersepeda. Anjay, anak zaman sekarang banget gak sih? Enggak, emang kayak gitu. Kalau enggak, aku biasanya nyempetin waktu untuk main ke misalkan, tapi bukan ke coffee shop malahan. Main ke? Biasanya aku main ke kayak pameran, nyari tempat-tempat yang tenang. Karena pekerjaanku rame banget tuh orang-orangnya. Makanya butuh hal tenang. Kalau aku bilangnya main itu kayak ngecas energi lagi. Ya. Buat nanti kita kerja lagi. Nge-refresh ya. Karena kerasa banget. Cuman kalau yang sibuk itu sih, nggak bisa dibilang sibuk juga ya kalau kayak gitu mah. Sibuk nggak sih? Nggak terlalu sih kalau kayak gitu ya. Iya, Nggak terlalu. Apalagi sibuk buat main itu sibuknya. Nah itu. Sebenarnya aku tuh orangnya nggak bisa diem. Maksudnya energinya banyak ya. Makanya kayak diem di kosan lama tuh nggak bisa. Jadi harus nyari kegiatan kayak. Wah syukurnya sekarang aku diundang nih di sini. Jadi ada kegiatan. Keren juga Wamena. Teman-teman online gak bakal ada yang nanya nih sama kakaknya kapan lagi kita bisa ngobrol-ngobrol sama kakaknya ini. Betul. Kenapa kalian kepikiran ngundang aku sih? Soalnya kamu spesial banget. Nah ini nih yang bikin beban. Teman-teman online-nya ada yang nanya nggak teh itu? Ada yang nanya nggak? Ayo. Gak ada. Nggak ada. Gak ada. Oke,
teman-teman di sini juga nggak bakal ada yang nanya lagi nih. Oke, Bener. nggak apa-apa. Aku Oh, boleh. Suka tegang kalau Bu Alifah yang nanya tuh, takut. aku mau nanya, Iya. pertama kali mulai kerja sambil kuliah itu apakah dari semester 1 atau semester berapa, terus cari pekerjaannya apakah yang cari apa ya, fee-nya yang besar gitu atau yang ya udah asal aku ngisi kekosongan aku, terus yang penting aku dapat uang tapi tanpa memikirkan ternyata oh aku teh naik motor ke sana teh bensinnya ternyata nggak cukup gitu, apakah kayak gimana gitu, apa cuman yang penting aku happy terus aku dapat uang, yang kayak gitu ya nggak dipikirin gitu. Oke, siap. Makasih pertanyaan. Aduh, suka tegang serius kalau ditanya Bu Alifah. Soalnya lebih ini kan, lebih produktif orangnya. Jadi malu mau jawab juga tapi jawab aja ya sebisanya ya. Aku mulai kerja dari semester 1. Sebenarnya sebelumnya juga aku SMA kelas 2 udah mulai. Cuman emang random pekerjaannya. Aku kerja dari semester 1. Cuman karena waktu itu kuliahnya online ya. Jadi masih gampang lah kayak gitu. Terus ngebahas perihal fee. Ya siapa sih yang nggak mau uangnya banyak ya? Tapi balik lagi, aku mah tetap yang penting cukup aja buat makan, jajan, Main. hura-hura, nggak bercanda. Jajan, main, ya maksudnya kebutuhan-kebutuhan di luar kebutuhan pokok. Yang penting cukup buat itu aja. Karena balik lagi aku emang dari awal pengennya sih relasi. Menurut aku penting banget soalnya itu tuh relasi tuh bagi aku tuh tabungan pengalaman dan tabungan buat kita ke depan. Yang ngerasain tuh bukan cuman kita nantinya, tapi orang-orang terdekat kita dari mulai relasi. Kalau perihal free sih aku bahas fee ya. Dulu sebenarnya semester 1 aku dapat fee yang lebih dari yang sekarang sebenarnya. Oke. Cuman karena dirasa waktunya terlalu padat, dari mulai pagi sampai pagi lagi full tuh. Waktu yang pertama di semester 1 full banget. Dari pagi ke pagi lagi, terus semua yang handle aku dari mulai bahan, belanjaan, konten, terus yang ngejaganya juga aku. Semuanya pokoknya. Karena emang CV-nya gede, cuman karena waktu bersosialnya kurang. Terus karena lingkungan referensinya menurut aku masih sedikit, jadi aku milih keluar. Jadi kalau pertanyaannya fee atau enggak sih, lebih ke relasi dan tempat pekerjaan aku bisa nge-upgrade gak atau buat aku grow up gak, kayak gitu sih yang terpenting. Kalau buat kakaknya ini berarti yang penting cukup ya, yang penting cukup dan nambah relasi. Oke. Cukup. Oke, ini udah banyak banget ya dari sini juga, dari teman-teman ini juga udah banyak yang nanya, dari kita juga udah banyak yang ngobrol-ngobrolnya. Boleh mungkin closingnya pesan dari kakaknya ini buat teman-teman yang ada di posisi kakak kuliah sambil kerja. Posisi aku di sini ditanya. Oh enggak. Posisi kuliah sambil kerja ya. Pesan-pesan apa ya? Simple sih yang tadi sebenarnya yang udah dibahas pun bakal jadi pesan sekarang. Yang terpenting itu kamu mengenal diri kamu sendiri dan apa yang kamu butuhkan dan batasan apa yang harus kamu pelajari untuk menstabilkan dua hal ini. Manajemen waktu, terus mengenal diri sendiri, dan yang terpenting kalau bisa kamu cari pekerjaan yang kamu sukai. Kayak gitu sih. Simple aja. Simple dan ya dasar-dasar aja lah. Oke. Mungkin itu aja ya teman-teman, Wamena episode 14 ini. Makasih banyak buat teman-teman yang udah datang ke sini ke Jingga Coffee Jalan Cilengkrang 1 nomor 2. Nah, makasih banyak juga buat teman-teman online yang udah nonton dari awal sampai akhir di live-nya Instagram Manajemen. Makasih juga buat kakaknya udah datang ke sini, udah nyempetin. Makasih banyak. Sama-sama, aku juga makasih udah diundang ya. Oke. Thank you banget. Oke, sekian teman-teman. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sampai jumpa di Wamena episode selanjutnya. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.